Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, namaku Bagus Aditya dari angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal ujian akhir semester untuk mata kuliah kewirausahaan. Nah, sebelumnya seperti biasa untuk, soal ujian mata kuliah kewirausahaan itu jumlahnya kurang lebih ada 104 soal. Nah, mungkin kita nggak akan, bahas semuanya karena, eee, keterbatasan waktu juga. Mungkin, aku akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan materi-materi yang ada pada, pertemuan 8 sampai 14 atau, setelah UTS. Nah, biasanya materi-materi yang ada di, setelah UTS itu kayak meliputi, eee, lembaga sertifikasi, terus bisnis startup, terus juga ada, kontraktor, dan juga ada kayak konsultan, manajemen proyek, seperti itu. Mungkin, dari teman-teman juga bisa, dibuka-buka lagi materi yang sudah diberikan oleh dosen terkait dengan, penjelasan materi yang udah aku sebutin tadi. Nah, mungkin langsung aja ya buat pembahasan soalnya. Di sini, nah misal nomor 5 nih. Di sini dikatakan bahwa bagaimana lembaga sertifikasi profesi dapat mempertahankan dan meningkatkan kredibilitasnya. Nah, untuk jawabannya sendiri yaitu dengan melakukan audit terhadap proses sertifikasi secara teratur. Nah, audit di sini tuh dilakukan secara rutin teman-teman, pada, lembaga sertifikasi profesi atau LSP. Dengan melakukannya audit, lembaga tersebut dapat mengidentifikasi nih area yang perlu diperbaiki, menjaga kualitas sertifikasi, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap sertifikasi yang diberikan. Nah, meng oleh karena itu, LSP melakukan audit agar akreditasi dari LSP ini itu, tidak dipandang buruk, bagi orang lain maupun tidak dinilai buruk dari yang namanya itu BNSP, teman-teman. BNSP itu apa? BNSP itu kayak Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang di mana badan tersebut itu kayak menilai nih kinerja dari, semua LSP yang ada di Indonesia, seperti itu. Mungkin lanjut aja. Nah, berikut yang bukan tugas dan tanggung jawab dari pihak kontraktor adalah yaitu menyiapkan gambar desain bangunan. Nah, untuk gambar desain bangunan itu biasanya merupakan tanggung jawab dari arsitek atau desainer, bukan kontraktor. Biasanya itu kalau kontraktor itu lebih berfokus pada pembuatan ini teman-teman, shop drawing namanya, kayak penjelasan teknis dari struktur, bangunan yang akan dibangun gitu. Dan juga kontraktor tersebut juga lebih fokus untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan gambar BASTEC dan peraturan yang telah ditetapkan, serta memastikan ketersediaan tenaga kerja dan bahan yang diperlukan. Eee, atau lebih sederhananya itu kontraktor tuh kayak sebagai eksekusi dari, gambar kerja yang telah dibuat sebelumnya, seperti itu. Mungkin lanjut aja. Oh ya teman-teman, beberapa dari soal, eee eee, ujian akhir semester kewirausahaan ini itu, eee, diambil dari soal UTS juga teman-teman. Kayak ini nomor 8, kayak pengembangan usaha berkelanjutan dalam UU JK nomor 2 tahun 2017 itu sebenarnya materi dari, sebelum UTS teman-teman. Mungkin, dari teman-teman juga bisa ngebuka-buka lagi nih materi-materi yang ada sebelum UTS gitu ataupun SNJ yang, telah dibuat gitu. Mungkin rata-rata hampir, 30% lah, soal-soal yang ada di UAS ini, berkaitan dengan soal UTS soal UTS gitu, kalau tahun lalu seperti itu. Mungkin lanjut aja. Nah, misalnya nomor 16 nih.
Yang merupakan wewenang dari LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi adalah di sini jawabannya itu mencabut atau membatalkan sertifikat kompetensi. Nah, adapun wewenang dari Lembaga Sertifikasi Profesi itu yang pertama nih, menetapkan biaya uji kompetensi, menerbitkan sertifikat kompetensi, mencabut atau membatalkan sertifikat kompetensi, menetapkan tempat ujian kompetensi atau TUK, memberikan sanksi kepada asesor dan TUK yang melanggar aturan, mengembangkan standar kompetensi yang sudah ada, dan yang terakhir itu mengusulkan standar kompetensi baru. Nah, wewenang-wewenang dari LSP ini dapat teman-teman lihat dari PPT KPU temuan 9. Terus lanjut aja. Nah, nomor 20 nih. Dalam pekerjaan konstruksi terdapat hal-hal yang harus dilakukan pihak konsultan, diantaranya bla bla bla. Nah, jadi 4 poin di atas yang lebih dominan merupakan hak dan kewajiban dari nah, dari 4 pekerjaan konstruksi tersebut lebih condong ke konsultan proyek, karena konsultan proyek itu merupakan seorang profesional atau badan hukum yang ditunjuk untuk memberikan saran dan bimbingan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Nah, tugas utamanya yaitu untuk merancang, merencanakan, dan mengawasi proyek agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan klien. Dan adapun dari, tugas dari seorang konsultan pengawas atau konsultan proyek ya, yaitu terdapat 6, mulai dari mengelola administrasi, melakukan pengawasan selama proyek konstruksi, melampirkan atau membuat laporan pekerjaan, memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek, melakukan koreksi dan memberikan persetujuan mengenai hasil gambar, serta memilih dan menyetujui tipe dan merek bahan material konstruksi yang diusulkan oleh kontraktor. Nah, dari, jawaban tersebut itu dapat teman-teman lihat di PPT KWU nomor 12, pertemuan 12. Terus lanjut aja, nah nomor 25 nih. Dalam kajian tentang manajemen konstruksi, terdapat 3 variabel utama manajemen konstruksi yang harus diperhatikan untuk mendapatkan kualitas konstruksi yang maksimal. Nah, segitiga variabel utama manajemen konstruksi tersebut meliputi, dan jawabannya itu yaitu mutu, biaya, serta waktu. Segitiga variabel utama dalam manajemen konstruksi yang harus diperhatikan untuk mendapatkan kualitas konstruksi yang maksimal mencakup aspek-aspek penting yang telah disebutkan tadi. Nah, ketiga variabel tersebut itu sering dinamakan sebagai triple constraint atau iron triangle dalam manajemen proyek, di mana mutu, biaya, dan waktu adalah faktor kunci yang harus dikelola dengan baik untuk mencapai hasil proyek yang sukses. Terus lanjut aja. Hmm, Nah, misal nomor 30 nih. Apakah manfaat, LSP bagi mahasiswa? Di sini jawabannya itu untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja dan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi. Nah, LSP ini juga berperan penting nih, dalam, membantu mahasiswa untuk mendapatkan sertifikasi yang diakui dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Dan juga melalui proses sertifikasi ini dapat menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut, memiliki kemampuan dan kompetensi yang telah mereka pelajari selama studi, seperti itu. Terus lanjut aja, mmm, nomor 35 nih misalnya, unsur-unsur yang bisa disebut dari suatu perusahaan seperti tersebut di bawah ini, kecuali di sini aku menjawab melakukan kegiatan secara fleksibel. Sebenarnya untuk, perusahaan itu, tidak semua perusahaan itu, melakukan kegiatan secara fleksibel, teman-teman. Biasanya, perusahaan yang sudah pasti, dilakukan dengan fleksibel itu yang namanya itu startup. Startup itu merupakan, perusahaan baru berbasis teknologi yang memiliki beberapa karakteristik, mulai dari, jam kerja yang fleksibel, lingkungan yang lebih comfort, terus
juga akselerasi karya yang lebih baik, seperti itu. Istilahnya, startup ini tuh mulai booming akhir-akhir ini, teman-teman. Jadi, para milenial ataupun Gen Z juga lebih tertarik untuk masuk ke startup. Nah, contoh dari startup ini apa? Contohnya itu kayak, Traveloka, Tokopedia, Gojek, dan lain-lain. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut merupakan startup yang ada di Indonesia, seperti itu. Terus lanjut aja. Nah, pesan nomor 37 nih. Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP merupakan lembaga pelaksana asesmen kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang secara sah mendapatkan lisensi dari di sini aku jawabnya BNSP ya, teman-teman. Jadi, lembaga sertifikasi profesi itu ada ataupun mendapatkan, akreditasi berkat dari yang namanya BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang di mana BNSP ini lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi proses sertifikasi kompetensi di Indonesia, termasuk memberikan lisensi kepada LSP untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi, seperti itu. Terus lanjut aja. Mmm, nah, saya nomor 42 nih. Apa fungsi dari bagian eksekutif summaring dalam sebuah proposal bisnis? Di sini aku menjawab memberikan ringkasan singkat isi proposal. Nah, sebenarnya untuk eksekutif summary ini tuh memang berisikan kayak ringkasan singkat isi proposal. Nah, bagian tersebut tuh dirancang untuk memberikan gambaran umum tentang poin-poin penting dalam proposal, sehingga para pembaca, terutama atau calon investor itu dapat memahami esensi dari rencana bisnis tanpa harus membaca keseluruhan isi proposal. Terus lanjut aja. Hmm, bentar. Nah, mungkin nomor 64 nih. Berapa lama masa berlaku dari sertifikat kompetensi kerja seseorang? Nah, di sini aku menjawab 3 tahun. Eee, s Seseorang yang telah memiliki sertifikat kompetensi kerja, pada umumnya itu memiliki, waktu kadaluarsa sebesar 3 tahun. Nah, setelah periode ini berakhir, sertifikat perlu diperpanjang melalui proses sertifikasi ulang untuk memastikan bahwa pemegang sertifikat masih memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, untuk SKK dalam, jasa konstruksi itu biasanya 5 tahun, teman-teman. Dan pada umumnya, SKK seseorang itu, masa berlakunya itu sampai 3 tahun aja, seperti itu. Kalau nggak salah itu, untuk yang jasa konstruksi, eee, berlaku 5 tahun dikarenakan yang mengeluarkan itu namanya itu LPJK kalau tidak salah, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, yang memang, eee dalam mengeluarkan SKK itu kadaluarsanya 5 tahun, seperti itu. Mungkin lanjut aja. Nah, saya nomor 82 nih. Konsultan pengawas adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik proyek atau owner untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Konsultan pengawas dapat berupa badan usaha atau perorangan. Salah satu wewenang konsultan pengawas kecuali, ya di sini aku menjawabnya yaitu menyediakan tenaga kerja maupun bahan bangunan
demi kelancaran pelaksanaan konstruksi. Nah, mengapa hal tersebut termasuk pengecualian? Karena, pekerjaan tersebut itu, lebih mengarah ke kontraktor, teman-teman. Jadi konsultan pengawas itu tidak bertindak sebagai penyedia tenaga kerja atau bahan bangunan. Mereka itu lebih bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan standar dan kontrak yang telah ditetapkan, seperti itu. Nah, oleh karena itu, tugas utama mereka itu melakukan pengawasan, memberikan persetujuan, menolak atau mengadakan perubahan terhadap rencana kerja, meminta kontraktor untuk mengadakan pengetasan terhadap bahan dan peralatan, melakukan penilaian prestasi kerja kontraktor, dan membuka contoh bahan apabila tidak sesuai dengan apa yang diminta. Terus lanjut aja, mana ya? Hmm, nah, ini misal nih, nomor 98. Pembentukan LSP atau lembaga sertifikasi profesi dipersiapkan oleh suatu panitia kerja yang dibentuk oleh dan atau dengan dukungan asosiasi industri terkait. Adapun yang bukan tugas dari panitia kerja tersebut sebagai berikut. Nah, di sini jawabannya itu mengusulkan standar kompetensi baru. Karena yang mengusulkan standar kompetensi baru yaitu LSP. Sedangkan untuk panitia kerja pembentukan LSP itu sendiri itu meliputi menyiapkan badan hukum, menyusun organisasi maupun personel, mencari dukungan industri maupun instansi terkait, serta mengirimkan surat permohonan untuk memperoleh lisensi kepada BNSP. Seperti itu. Nah, terus lanjut nih nomor 99. Mengapa penting untuk menyertakan rencana keuangan dalam sebuah proposal bisnis? Sini menjawabnya itu untuk menunjukkan kelayakan finansial proposal. Nah, sebuah proposal bisnis harus menunjukkan kelayakan finansial proposal dengan berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang proyeksi pendapatan, pengeluaran, serta kebutuhan modal usaha. Dan hal tersebut juga dapat membantu calon investor untuk menilai apakah bisnis tersebut layak secara finansial dan memiliki potensi untuk meraih keuntungan. Dengan adanya rencana keuangan yang bagus, proposal bisnis akan lebih meyakinkan kepada calon investor. Seperti itu. Terus lanjut aja. Nah, salah satu nih, yang bukan ciri-ciri sebuah perusahaan startup adalah, di sini aku menjawabnya, mempunyai kantor cabang yang banyak, tersebar di berbagai kota. Nah, sedangkan yang ciri-ciri perusahaan startup yang lebih umum itu mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu mengandalkan dana dari para investor, eee, jumlah karyawan yang relatif sedikit, mengutamakan inovasi dan disruption, serta, budaya perusahaan yang unik dan fleksibel. Dan juga suatu perusahaan dikatakan, startup, perusahaan startup, yaitu di mana terdapat 3 hal, teman-teman, yaitu ada yang namanya itu founder, investor, serta produk atau jasa yang disediakan, seperti itu. Nah, terus nomor 102 nih, apa komponen utama yang harus ada dalam sebuah proposal bisnis? Di sini aku jawabnya itu analisis pasar dan tujuan bisnis. Nah, Mmm, menurutku, dalam sebuah proposal bisnis, hal yang paling utama atau hal yang paling krusial dari proposal bisnis itu analisis pasar dan tujuannya, teman-teman. Nah, analisis pasar ini memuat tentang target pasar, kebutuhan pelanggan, serta persaingan. Sementara tujuan bisnis itu untuk menjelaskan apa yang ingin dicapai dari bisnis tersebut.
Nah, keduanya itu saling berkorelasi dan, untuk menunjukkan potensi keberhasilan dalam strategi bisnis, seperti itu. Nah, mungkin, itu aja sih soal-soal, yang dibahas pada FSC kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mungkin, tidak semua soal bisa aku bahas. Mungkin kalau semisal teman-teman ada yang ingin ditanyakan ataupun, hal-hal yang dibingungin, bisa aja kontak ke aku. Semua jawaban, yang ada itu udah aku sertain sumbernya. Jadi insya Allah, sumbernya itu valid lah. Paling, cukup sekian sih untuk FVC kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam pembuatan FVC maupun SNJ ini. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.